Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Tertulis dalam kitab Filipi 1 ayat 12, kata kunci renungan pada malam ini adalah cincin yang terbaik, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Allah dapat mengubah tragedi menjadi kemenangan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, saya tak begitu suka perhiasan. Sampai kini, hanya cincin kawinlah yang pernah saya inginkan. Di sebelahnya, di kelingking kiri saya, terpasang cincin perak sederhana milik putri saya, Melissa. Tak lama setelah Mel tewas dalam kecelakaan mobil pada Juni tahun 2002, yaitu sekitar 6 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-18, saya masuk ke kamarnya dan menemukan cincin itu. Saya ingat pernah melihat cincin itu terpasang di jari lentiknya. Saya menyelipkan cincin itu, dan ternyata cincin itu pas di jari saya. Kini saya selalu memakainya karena saya dapat melihat atau menyentuhnya,
dan merasa dekat dengan putri saya tercinta, karena cincin ini pernah menghiasi jari putri saya. Hati saya menjadi hangat saat sangat merindukannya. Namun, ada alasan lain mengapa saya memakainya. Saya ingin orang melihat dan menanyakan cincin itu. Lalu saya dapat menceritakan Melissa dan hidupnya yang penuh kasih, iman, dan sukacita. Saya harap cincin itu dapat membuka percakapan yang memungkinkan saya memperkenalkan juru selamat Melissa dan saya kepada orang lain. Rasul Paulus memakai belenggunya, yaitu keadaannya dalam penjara, untuk memajukan Injil. Filipi 1 ayat 12, bukannya ia senang di penjara, tetapi ia tahu kesusahannya dapat diubah menjadi tujuan yang baik, seperti cincin ini. Andai cincin ini tidak saya pakai dan Melissa masih memakainya, tetapi ia telah tiada, dan saya berharap tragedi ini membawa kemuliaan bagi Allah. Adakah kehilangan dalam hidup Anda yang dapat dipakai Allah? Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Paulus? Dan siapakah Paulus? Ada banyak sekali yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus. Paulus diberi kesempatan untuk melaksanakan hal-hal yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Kisah Paulus adalah kisah penyelamatan di dalam Yesus Kristus dan sebuah kesaksian bahwa tidak ada yang di luar jangkauan karunia keselamatannya. Akan tetapi, supaya kita dapat memahami Dia seutuhnya, kita harus memperhatikan sisi buruknya dan apa yang perjuangkan sebelum menjadi rasul kasih karunia. Kehidupan Paulus dahulunya dipenuhi dengan gairah beragama, kekerasan yang brutal, dan penganiayaan gereja mula-mula yang tak kunjung usai. Untungnya, kehidupan Paulus mengalami perubahan yang sangat berarti di mana ia mulai hidup untuk Kristus dan kemajuan kerajaannya. Paulus dilahirkan dengan nama Saulusus. Ia dilahirkan di kota Tarsus di Kilikia sekitar tahun 1-5 setelah Masehi di Provinsi Tenggara Tarsus, Turki. Ia adalah seorang keturunan suku Benyamin dan Ibrani. Orang tuanya adalah kaum Farisi, satu kaum nasionalis Yahudi yang menaati hukum Musa dengan sangat ketat, kaum yang berusaha melindungi anak mereka dari kenajisan orang non-Yahudi. Apapun yang berbau Yunani dibenci dalam rumah tangga Saulusus, tetapi ia dapat berbahasa Yunani dan sedikit Latin. Di dalam rumah tangganya ia berbahasa Aram, sebuah bahasa daerah Ibrani, yang merupakan bahasa resmi Yudea. Keluarga Saulusus adalah warga negara Roma, tetapi memandang Yerusalem sebagai kota yang sakral dan kudus. Pada umur 13 Saulusus diutus ke Palestina untuk belajar dari seorang guru bernama Gamaliel, yang di bawahnya Saulusus menguasai sejarah Yahudi, kitab Mazmur dan karya tertulis para nabi. Pendidikannya akan berlanjut untuk 5-6 tahun di mana Saulusus mempelajari teknik memilah firman. Pada waktu itu ia mulai mengembangkan sebuah metode tanya-jawab sehingga ia dapat memperdebatkan hal-hal di dalam hukum Yahudi guna membela atau menuntut mereka yang melanggar hukum. Saulusus menjadi seorang pengacara, dan mungkin sekali ia bakal diangkat menjadi bagian dari Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi yang terdiri dari 71 pria yang memerintah di atas agama dan kehidupan orang Yahudi. Saulusus sangat bergairah terhadap imannya, dan imannya tidak memperbolehkan adanya kompromi. Gairah ini yang menuntun Saulus menjadi seorang fanatik agama dan teroris.
Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 27-42, Petrus menyampaikan pembelaan Injil dan Yesus di hadapan Sanhedrin, yang seharusnya didengar oleh Saulus. Gamaliel juga hadir pada waktu itu dan menyampaikan pesan untuk menenangkan dewan itu dan mencegah Petrus dirajam. Saulus mungkin hadir pada penghakiman Stefanus. Sudah jelas ia sedang hadir pada penghukuman rajam dan ia juga menyimpan baju mereka yang merajam Stefanus. Setelah pembunuhan Stefanus, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus bertekad menghapus semua orang Kristen, dan ia tak kenal lelah karena ia menganggap aksinya sebagai pengabdian kepada Allah. Tidak ada yang lebih menakutkan atau lebih kejam daripada teroris berbasis agama, karena ia percaya ia sedang melakukan kehendak Tuhan dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Inilah kenyataan dari Saulus. Ia adalah seorang teroris agama. Kisah Para Rasul 8 ayat 3 menyatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Titik perubahan dalam kisah Paulus direkam dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-22. Yang menceritakan pertemuan Paulus dengan Yesus Kristus pada jalan dari Yerusalem ke Damsyik, sebuah perjalanan sekitar yang jaraknya 241 km. Saulus geram atas apa yang telah ia lihat dan ia dipenuhi dengan amarah yang mematikan terhadap orang Kristen. Sebelum berangkat, ia telah meminta surat perintah dari imam besar yang ditujukan kepada bait-bait Yahudi di Damsyik, meminta izin untuk mengumpulkan semua penganut Kristen, pengikut Sang Jalan, sebagaimana dikenal waktu itu, kembali ke Yerusalem untuk dipenjara. Pada perjalanan, Saulus dikelilingi sinar terang dari surga yang menjatuhkannya ke tanah. Ia mendengar kata, Saulusus, Saulusus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulusus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ada beberapa yang mengatakan mungkin ini bukan perjumpaan pertama Saulus dengan Yesus. Ada yang mengutarakan pendapat bahwa mungkin Saulus mengetahui tentang Yesus dan menyaksikan kematiannya. Mulai saat ini, kehidupan Saulus dibalikkan. Cahaya Tuhan membutakannya, dan sepanjang perjalanan sampai di Damsyik ia harus mengandalkan rekan-rekannya. Sebagaimana diperintah oleh Yesus, Saulus melanjutkan perjalanannya sampai ke Damsyik untuk menemui seseorang bernama Ananias yang pada awalnya ragu untuk menemuinya karena ia mendengar reputasi Saulus sebagai orang yang jahat. Akan tetapi Tuhan menyatakan kepada Ananias bahwa Saulus adalah alat pilihan untuk mengusung nama Yesus kepada orang non-Yahudi, raja dan umat Israel, dan ia akan menderita karenanya. Ananias mengikuti instruksi Tuhan dan menemukan Saulus, kemudian menumpangkan tangan atasnya, dan memberitahukan penglihatan Yesus Kristus. Melalui doa, Saulus menerima Roh Kudus. Penglihatannya dipulihkan dan ia dibaptis. Saulus kemudian langsung masuk ke dalam bait dengan menyatakan Yesus dan mengatakan bahwa ia adalah Putra Allah. Para peserta terheran-heran dan agak ragu. Karena reputasi Saulus sudah begitu terkenal, para Yahudi berpikir bahwa ia akan membawa pergi semua orang Kristen.
keberanian Saulus meningkat ketika para Yahudi yang tinggal di Damsyik kehabisan kata-kata oleh pembelaan Saulus yang membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Kristus. Paulus pernah tinggal untuk beberapa waktu di Arabia, Damsyik, Yerusalem, Suriah, dan Kilikia, dan Barnabas meminta bantuannya untuk mengajar jemaat gereja di Antiokhia. Menarik juga bahwa umat Kristen yang dulunya diusir dari Yudea oleh Saulus telah mendirikan gereja yang terdiri dari berbagai ras tersebut. Paulus menjalankan ketiga perjalanan misinya di sekitar tahun 40-an. Karena ia menghabiskan lebih banyak waktu di wilayah non-Yahudi, Saulus mulai menggunakan nama Romawinya, Paulus. Paulus menulis banyak kitab dari Perjanjian Baru. Hampir semua pakar Alkitab menyetujui bahwa Paulus menulis kitab Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 dan 2 Tesalonika, Filemon, Efesus, Kolose, 1 dan 2 Timotius, dan Titus. Ke-13, surat kitab, yang ditulis oleh Paulus mengandung sumber pengetahuan teologinya. Kitab Kisah Para Rasul memberi kita sebuah ulasan sejarah kehidupan Paulus. Sampai kematiannya Rasul Paulus menyatakan Kristus Yesus yang dibangkitkan di seluruh penjuru kekaisaran Roma, seringkali di bawah ancaman. 2 Korintus 11 ayat 24-27. Telah diasumsikan juga bahwa Paulus mati sebagai martir di Roma pada tahun 60-an. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus? Pertama, kita belajar bahwa Allah dapat menyelamatkan siapa saja. Kisah Paulus yang luar biasa tersebut terulang setiap hari di mana orang berdosa di sekeliling dunia diubahkan oleh karunia keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dari kalangan ini banyak yang telah bertindak kejam terhadap sesama manusianya, tetapi ada pula yang mencoba hidup bermoral dengan anggapan bahwa Allah akan menerima mereka pada hari penghakiman. Ketika kita membaca kisah Paulus dan mengetahui apa yang telah ia lakukan, sulit dipercayai bahwa Allah akan menerima seorang teroris agama yang membunuh wanita dan anak-anak ke dalam surga. Di zaman ini, kita mungkin menilai narapida yang terpidana mati tidak layak diselamatkan karena kejahatan mereka terhadap kemanusiaan tidak bisa dimaafkan. Kisah Paulus adalah kisah yang dapat diulangi pada zaman ini. Kita memandangnya tidak layak, namun Allah memberinya belas kasihan. Kenyataannya ialah bahwa setiap orang adalah penting bagi Allah, dari yang baik atau santun, sampai dengan yang jahat. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan jiwa dari neraka. Kedua, kita dapat belajar dari kehidupan Paulus bahwa siapapun dapat menjadi saksi yang rendah hati namun efektif juga akan Yesus Kristus. Tidak ada sosok manusia di dalam Alkitab yang menunjukkan kerendahan hati dalam membagikan Injil Yesus Kristus dibandingkan Paulus. Kisah Para Rasul 20 ayat 19 menyatakan bahwa ia, dengan segala rendah hati melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 31, Paulus membagikan kabar gembira Yesus Kristus. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.
Paulus tidak takut menyatakan apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Paulus menghabiskan seluruh hidupnya, sejak pertobatan hingga kematiannya sebagai martir, bekerja tanpa mengenal lelah bagi kerajaan Allah. Pada akhirnya, kita belajar bahwa siapapun dapat berserah diri kepada Allah. Paulus sepenuhnya berkomitmen pada Allah. Di dalam Filipi 1 ayat 12-14, dari penjara Paulus menulis, "Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Tanpa menghiraukan situasi dan kondisinya, Paulus memuji Allah dan terus-menerus membagikan kabar baik. Melewati kesulitan dan penderitaannya, Paulus yakin benar akan nasib suatu kehidupan yang dipusatkan kepada Kristus. Ia telah menyerahkan kehidupannya secara total, mempercayai semuanya kepada Allah. Ia menulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Apakah kita berani membuat klaim yang sama? Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.